hal-hal yang bid'ah itu hanya yang terkait dengan masalah-masalah yang ibadah saja. Kan apakah usul hadis apa hadisnya itu memang menyatakan bahwa kalau yang bid'ah itu adalah yang terkait ibadah nggak boleh kan itu. Tidak tertanyakan apakah menyangkut ibadah saja atau juga hal-hal yang lain. Ya. Kemudian apakah bid'ah itu berdiri sendiri atau kita kaitkan dengan matan hadis sebelumnya kan begitu ya. Karena kalau kita berdirikan sendiri artinya semua yang baru, semua yang itu kan bid'ah gitu ya. Tapi kan ini ada hadis yang sebelum, ada matan sebelumnya. Bagaimana kaitannya itu? Pertama. Kemudian yang kedua, ini mengenai ban ya, mengenai ban konvensional katakan. Kita kami katakan di masjid ya, menyimpan uang di ban konvensional. Awalnya kami berusaha untuk bebas saya, tapi pada waktu itu ada beberapa persyaratan yang kita belum penuhi. Karena ada legalitas dan sebagainya kita belum penuhi. Tapi untuk lebih amannya kita pikir uang itu lebih aman di bank yang dekat dengan kita adalah bank konvensional. Akhirnya uang itu kami simpan di bank konvensional. Ya, dengan maksud atau niat seperti itu, bagaimana hukumnya kita menabung itu atau menyimpan uang itu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Artinya kalau wallahu a'lam, artinya begini, orang yang membuat sesuatu yang baru yang tidak pernah dicontohkan oleh kami, maka dia ditolak. Apa yang harus kita ikuti dari contoh-contoh Rasul itu adalah permasalahan ibadah. Sholat itu nggak boleh ada perubahan. Yang pokoknya rukun-rukunnya nggak boleh berubah, nggak boleh bertambah atau diubah, itu nggak boleh. Jadi kalau ada orang sholat pakai bacaannya terjemahan, nggak boleh, nggak boleh. Ya tapi kan kita nggak ngerti bahasa Arab, meskipun tidak ngerti bunyi. Karena memang tuntunannya seperti itu. Ada orang haji tidak di bulan Dzulhijjah, di bulan lain, nggak boleh. Karena tuntunannya seperti itu. Salah ibadah. Bagaimana kalau masalah pergaulan dan lain sebagainya, masalah termasuk masalah komunikasi, nggak ada masalah. Ada hal yang sangat besar yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah, tapi dilakukan oleh sahabat. Mencetak Al-Quran. Apakah kita katakan bahwa apa yang dilakukan oleh para sahabat itu bid'ah? Tidak. Tidak. Tapi kan itu kaitannya dengan ibadah. Iya, tapi ibadahnya ibadah umum. Ibadah umum itu yang apa? Seperti tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Senyummu di hadapan saudaramu itu adalah sedekah. Itu kan ibadah umum. Bagaimana cara senyumnya? Ya silakan masing-masing. Gak usah diseragamkan cara senyumnya. Dan itu gak akan bisa. Kalau itu diseragamkan kasihan. Yang sumbing, yang gak punya gigi, itu kasihan cara senyumnya pasti beda itu. Kok kita yang menyalahkan? Pernah kita punya ustaz hebat terkenal lah. Artinya tidak ada di antara kita yang kenal beliau. Suatu saat pergi ke masjid, dia diundang untuk ngaji di situ, untuk ceramah di situ. Lalu beliau mengimami sholat jamaah. Begitu selesai, ustadznya nggak nyunah. Sholat ustadznya nggak nyunah. Apanya? Ternyata gara-gara sujudnya kakinya nggak dirapatkan. Hanya karena itu, padahal itu bukan rukun. Jangan karena yang sepele itu kemudian mengatakan bahwa yang lainnya salah. Yang harus diikuti itu rukun-rukunnya.
Cuma cara wudhu kita, kalau kita katakan bahwa itu seperti yang dilakukan oleh Rasulullah persis, itu kita tidak berani jamin. Tidak berani jamin. Karena ternyata banyak yang berbeda. Tetapi yang pokoknya itu cuma 4 yang harus sama. Itu yang ada dalam surat Al-Maidah ayat 6. Basuh muka, basuh tangan sampai siku, usap sebagian kepala, sama basuh kaki sampai mata kaki. Cuma itu. Sekarang bagaimana kita mengusap kepala? Mengusap sebagian kepala, beda-beda gitu Pak. Kenapa? Rasulullah juga pernah melakukannya beda-beda. Kenapa kalau Rasulullah melakukannya beda-beda? Kok tidak konsisten? Bukan tidak konsisten. Mengajari kita bagaimana bahwa itu tuh semuanya boleh dilakukan. Tinggal pilih salah satunya. Aman kan? Disitulah perbedaan itu menjadi sesuatu yang indah. Jadi berbeda itu wajar, niscaya. Berbeda itu adalah sebuah keniscayaan, pasti ada. Keseragaman ini indah, tetapi bukan berarti keragaman itu tidak indah. Kita senang gitu kan melihat tentara itu kalau baris berbaris langkahnya sama banget gitu kan. Indah banget, langkahnya kok bisa sama. Ya itu ada keindahannya tersendiri. Tapi keberagaman ini kemudian juga ada keindahannya sendiri. Itulah Allah menciptakan keindahan itu di sana dan di sini, sama-sama indahnya. Itu terkait dengan bid'ah. Nanti kalau mau dilanjutkan, insya Allah ya, masih banyak contoh-contohnya hal-hal baru yang kemudian mungkin dilakukan oleh kita. Sebab kalau tidak ada hal-hal baru, hukum itu mati, nggak dinamis. Padahal hukum itu, hukum Islam fikih itu harus mengakomodasi semua kehidupan kita. Sementara kehidupan kita kan berkembang. Wahyu sudah habis. Al-Quran kan ayatnya tidak pernah bertambah. Segitu saja kan. Lalu hadis sudah habis juga. Apa kemudian kita buat hadis-hadis baru? Tidak boleh. Itu diancam oleh Rasulullah. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Dan ini hadis mutawatir. Bukan sekedar sahih, mutawatir. Artinya banyak yang menyampaikan bahwa orang yang berbohong atas namaku, berdusta atas namaku, kata Rasulullah, maka pasti masuk neraka. Tempatnya itu pasti di neraka. Itu ancaman Rasulullah. Makanya kita nggak boleh buat hadis itu. Dan kita sangat hati-hati terkait dengan itu. Itu tentang bid'ah. Yang kedua, bagaimana masjid kemudian menyimpan uangnya di bank konvensional karena permasalahan administrasi dan lain sebagainya. Yang kita niatkan ketika menyimpan itu, yang kita niatkan mencari untungnya, mencari bunganya, atau menyimpannya. Kalau yang kita niatkan itu menyimpannya, nggak ada masalah. Bagaimana kalau dapat bunga? Silahkan. Dia dapat bunga, tetapi jangan dimanfaatkan untuk kepentingan ibadah. Untuk kepentingan umum boleh, untuk nambah jalan, itu nggak apa-apa. Ambil saja. Sebab kalau nggak diambil itu untuk menghancurkan umat Islam nantinya. Apalagi kalau kas masjidnya besar, Pak. Itu sayang. Lumayan itu untuk beresin selokan itu. Nggak apa-apa, pakai saja. Halal nggak? Iya, kalau kita konsumsi sendiri ya boleh lah. Yang dikatakan halal itu memang yang dikatakan halal itu ketika kita meletakkan uang di sana dengan tujuan untuk menggunakannya. Ini dalam kondisi darurat lah ya. Tapi kalau bisa kita manfaatkan bank syariah, kenapa tidak? Jadi harus kita upayakan maksimal pakai bank syariah itu. Tetapi kalau tidak dimungkinkan karena permasalahan administrasi dan lain sebagainya, asal targetnya bukan mencari bunga, tetapi sesungguhnya
ketika kita mengambil dalil umpamanya wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, sesungguhnya ketika kita menyimpan uang kita di bank konvensional, itu sama saja kita sedang mendukung bukan 'alal birri wat taqwa. Mau 'alal birri wat taqwa, ya nyimpannya di bank syariah. Tapi kenyataannya bank syariah sekarang kita ini alhamdulillah sudah mulai baik, meskipun masih tidak secanggih bank konvensional, masih baik lah, lumayan. Nah, ini kalau transaksi ada kemudahan-kemudahan, meskipun kemudian ada kekurangan, masih banyak kekurangan, karena memang masih sedikit. Dan kita berharap kemudian ke depan ini lebih baik. Gitu Pak, terkait dengan bank syariah. Tidak ada masalah. Bukan berarti membolehkan, tetapi dalam yang berlaku adalah aturan darurat. Sebaiknya kalau bisa dipindahkan, bank syariah pindahkan. Baik. 2 pertanyaan sudah terjawab. Mungkin ada pertanyaan masalah atau yang lain, monggo silakan. Terima kasih. Nama saya Halim. Saya ingin menyampaikan 2 pertanyaan tentang sholat berjamaah di awal waktu berkaitan dengan sebuah kondisi di perusahaan milik luar negeri, milik Amerika. Para karyawannya ini sebagian mereka ingin sholat ketika azhar itu setelah azan langsung, sementara perusahaan itu belum ada sebuah kejelasan melarang atau tidak. Tapi jam kerja mereka jam 4, ya jam 4 itu baru keluar. Nah, sebagian kecil dari para karyawan ini mereka ingin sholat setelah azan itu, dan mereka ke musola yang ada di perusahaan itu. Tetapi dari pihak pengurus musola tidak menginginkan itu. Artinya memang peraturan perusahaan itu kalau keluar dari pekerjaan itu jam 4, sehingga ini mengesankan mereka yang sudah keluar ketika jam 3 ke musola itu berkesan malas-malasan. Ini bagaimana seharusnya? Kalau kita di sekolah Islam atau lembaga Islam mungkin masih ada toleransi, bisa melaksanakan gerakan yang mau di awal waktu. Tapi kalau perusahaan asing yang Amerika misalnya, ini yang jadi dilematik bagi pengurus musola itu. Terima kasih. Inilah indahnya Islam. Terkait dengan as-salat ala waqtiha, Rasulullah ketika ditanya ayyul a'mali afdal, itu ada beberapa riwayat yang berbeda. Satu mengatakan as-salatu fi awwali waqtiha, ada yang mengatakan as-salatu ala waqtiha. Apa perbedaannya? Kalau fi awwali waqt adzan langsung salat, afdal. Tapi ada yang afdal lagi, itu juga termasuk afdal lagi adalah ala waqtiha, salat tepat waktu. Tepat waktu itu seperti apa? Terkait dengan waktu sholat, Rasulullah itu bernyarap sendiri waktu sholat itu. Tapi Rasulullah diajari oleh Jibril. Dalam salah satu riwayat yang cukup panjang, ada 1 halaman kira-kira. Di situ diceritakan bahwa setelah turun perintah sholat, kemudian Jibril datang kepada Rasul 2 hari berturut-turut. Pada hari pertama, Rasulullah sholat semuanya di awal waktu. Di awal waktu itu seperti apa? Sholat zuhur ketika matahari tergelincir sedikit balik, zawal. Kemudian asar, ketika waktu asar, ketika bayangan sesuatu sama lebih panjang sedikit dari bendanya. Itu hari pertama. Maghrib begitu terbit awal merah, itu sholat maghrib. Isya begitu awal merah itu hilang, sholat isya. Itu hari pertama. Hari kedua, subuhnya terbit fajar, itu yang hari pertama. Hari kedua, Rasulullah
diajak sholat, Jibril yang imamin, itu sholat zuhur pada saat bayangan sesuatu sama persis dengan bendanya. Artinya sudah mepet dengan waktu asar tadi. Hari kedua sholat asarnya, matahari sudah hampir tenggelam. Pada matahari sudah hampir tenggelam. Kemudian pada hari kedua juga sholat maghrib. Kalau sholat maghrib sama. Kok sama? Menunjukkan bahwa waktu maghrib itu nggak lama. Makanya harus cepat-cepat sholat. Nggak bisa tar, nggak bisa. Tar lagi tanggung itu nggak bisa. Waktu isya itu menjelang terbit fajar. Waktu subuhnya menjelang terbit matahari. Lalu Jibril berpesan, inilah waktu sholat. Waktu sholat itu diantara keduanya. Itu salatu ala waktiha. Artinya boleh nggak kemudian kita sepakati, kita sholat jamaahnya pas, keluar langsung boleh. Kondisi mengharuskan kita seperti itu. Bagaimana kalau kita di sini umpamanya di sekolah Islam, kita ingin tepat waktu, boleh. Boleh. Ini kalau yang fleksibel, kita nggak ngotot-ngototan. Pokoknya ini yang terbaik, ya silakan monggo yang terbaik. Yang terbaik itu adalah as-salatu ala waqtiha di awalil waktu boleh. Yang penting tidak boleh menunda-nunda karena hal yang tidak bermanfaat. Kalau kerja, apa itu tidak bermanfaat? Oh itu kredibilitas muslim loh. Kalau dia sebagian orang itu keluar pas waktu asar, kemudian keluar sholat lalu masuk lagi, kemudian mendapat kondisi yang tidak baik, apa cap jeleknya untuk orang Islam? Itu kan menjelekkan umat Islam. Seakan-akan tidak punya komitmen. Nah ini yang harus kita perbaiki, yang harus kita pertimbangkan. Sama halnya umpamanya di kita. Boleh nggak kita sholat? Lagi jamnya belum habis, jam pelajarannya di sini sampai asar jam 3 itu jamnya belum habis. Lalu kita tunda dulu lah sampai setengah 4. Nah, misalnya. Kenapa? Dalam waktu 20 menit atau 30 menit ketika kita mungkin anak-anak kita belajar, itu mungkin ada hal-hal yang bermanfaat di sini. Pasti ada yang bermanfaat. Daripada harus kemudian anak-anak jam pelajarannya dipangkas, kemudian harus keluar sholat nanti masuk lagi ya, jeda, nggak bisa ya seperti itu. Ini lah fleksibelnya Islam seperti itu. Apakah itu menyalahi syariat? Tidak. Insya Allah tidak menyalahi, itulah fleksibilitas hukum Islam seperti itu. Bahkan Rasulullah pernah memberikan pesan kepada sahabat ketika sholat zuhur. Jangan dibayangkan bahwa masjid pada masa Rasul itu seperti masjid Darussalam ini yang begitu indah, karpetnya empuk, enggak. Ya, bagaimana kondisi padang pasir, kemudian zuhur itu tengah hari. Lalu Rasul berpesan, abridu, tunggulah sebentar sampai agak dingin. Maksudnya condong ke baratnya agak banyakan. Itu Rasulullah pernah berpesan seperti itu. Dalam situasi seperti ini. Nah, kita dalam kehidupan, dinamika kehidupan ini, kita kan beda-beda, macam-macam. Kalau bisa awal waktu, maka kita lakukan awal waktu. Tetapi kalau pertimbangan masalah kemudian agak ditunda setengah jam, itu boleh. Yang tidak boleh itu meninggalkan sholat. Kalau meninggalkan sholat, semuanya sepakat bahwa itu tidak boleh. Itu Pak ya, tentang sholat. Jadi kasih tahu lah teman-teman yang di sana. Ada yang lebih hebat lagi Pak. Ketika saya berkunjung ke Hong Kong, itu di sana dikasih tahu. Saya bertanya, bagaimana hukumnya sholat di WC? Ya, kenapa bertanya? Itu berdasarkan kenyataan yang mereka alami. Karena ada di antara para TKW itu kan kerjaannya kan membantu, ya. Ada orang-orang
tuan-tuan mereka itu yang kemudian sangat ketat melarang mereka untuk menjalankan ibadah menurut agamanya, artinya nggak boleh sholat. Dan semua ruangan ada CCTV, termasuk ruangan pembantu. Mereka tidak mungkin sholat di kamar. Satu-satunya ruangan yang dia memiliki privasi adalah WC. Maka ketika waktu sholat dia masuk WC, nyaman dia di WC. WC-nya jangan dibayangkan seperti WC kita, karena kita kan banyak air, Pak. Jadi kita enak saja menggunakan WC itu, ya, air itu luar biasa. Akhirnya WC-nya ya WC basah kan, mereka WC kering. Artinya tidak air berantakan di mana-mana dan mereka nyaman sholat di situ. Dalam kondisi seperti itu berlaku hukum darurat. Itu dimungkinkan, tidak ada masalah. Gitu, Pak. Nah, ini dasar memang. Kalau kita mengatakan, itu jorok banget, enggak, Pak. Sama halnya nanti bagaimana hukumnya bawa mushaf ke WC. Jangan coba-coba kalau handphonenya ada Al-Qurannya, kemudian ketika mau masuk WC, handphonenya ditinggal di luar. Jangan coba-coba, Pak. Hilang nanti. Ya Bu ya. Ya nggak usah ditinggal di luar, bawa aja. Tapi kan ada Al-Qurannya, iya. Meskipun ada Al-Qurannya, nanti lebih repot lagi, Pak. Kalau kita para laki-laki punya istri hafidhah, nggak bisa disentuh-sentuh kan repot. Ya kan di dalamnya ada Al-Qurannya, ya jangan begitulah. Quran berjalan. Jadi pilihan fisiknya apalah. Kalau kita bawa handphone kan nggak mengatakan di dalamnya ada Al-Quran, kan kita nggak ada yang tahu. Tapi kan Allah Maha Tahu, benar, Allah Maha Tahu. Siapa sih yang mengatakan bahwa Allah tidak Maha Tahu? Tapi kira-kira seperti itu. Insya Allah itulah keindahan Islam, keindahan fikih. Jadi fikih ada itu bukan untuk diperdebatkan, untuk perbuatan, untuk sengit-sengitan, untuk musuhan, tidak. Tapi justru ada fikih itu, ini yang kemudian menengahi kita gitu. Jadi kan enak hidup gitu. Itu Pak, ya. Masih ada pertanyaan lagi? Kita sampai jam berapa, Pak? Sampai jam berapa? Tahu capek dulu, habis ngajar seharian. Ibu. Begitu ngomong sampai jam 6, kapan kita pulangnya tuh? Saya juga ditungguin, Bu. Sama saya juga di rumah ditungguin anak istri, Bu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustaz, saya mau nanya. Nama? Saya dari divisi catering. Mau bertanya, tadi Pak Ustaz mengatakan bahwa ada hukum darurat. Bagaimana hukum para pekerja catering yang setiap harinya harus bekerja dengan kotor-kotoran? Maksudnya harus berlumur minyak ataupun sabun ataupun yang lainnya, sedangkan untuk sholat berjamaah waktunya sangat mepet dari satu untuk berganti pakaian. Apa itu hukumnya sah atau tidak? Yang kedua, saya mau tanya, kalau apa hukumnya kalau sholat itu kita menangis dan mengeluarkan ingus, itu hukumnya apa? Dan yang ketiga, saya mohon maaf, tadi ada dan terakhir itu Pak ya, jika kami meminjam uang kepada orang lain tanpa ada perjanjian melebihkan uang, tapi kami mengembalikan uangnya dengan ikhlas melebihkan, apakah itu termasuk haram atau tidak? Terima kasih. Assalamualaikum. Dikatakan kotor-kotoran, kita ini kadang-kadang kata kotor itu paradigmanya beda-beda, Pak. Kita lagi makan pakai tangan, lalu ada orang ngajak salaman, maaf tangannya kotor, padahal
lagi makan, tangannya kotor gitu kan. Kata-kata kotor beda-beda maknanya. Yang dimaksud kotor yang tadi itu sesungguhnya apakah najis atau tidak. Kalau tidak najis nggak ada masalah sesungguhnya. Makanya sekarang para tukang masak itu dia punya pakaian khusus di dapur. Artinya yang mungkin semacam celana segala macam itu adalah untuk mengantisipasi yang tadi itu, Pak. Sehingga begitu ada itu tinggal dilepaskan bersih kan. Nah, tukang masak di hotel kan begitu. Bagaimana di hotel beda. Loh, kan sama-sama tukang masaknya. Kenapa kita nggak pakai standar yang ada di hotel? Loh, rasanya sepakat Pak ya? Kita pakai standar kebersihannya seperti di hotel. Cakep. Boleh tanya Ustaz Mansur ini, bagaimana dulu standar kebersihannya di Darun Najah dapurnya? Menyedihkan Pak. Menyedihkan Pak. Tapi saya yakin kalau di Bandar Fajar Hidayah nggak seperti itu. Tapi jangan bongkar bahwa kita kotor-kotoran, enggak. Juru masak harus lebih bersih gitu loh. Karena orang yang memakan yang melihat juru masaknya aja bersih, ganteng seperti itu, maka makannya menjadi lebih nyaman. Ada kepala ini. Kalau ada kepalanya, siapkan pakaiannya. Masa kalah dengan bengkel yang mau pakai WFX gitu. Bengkel kan ada pakaian khusus kan? Ketika di bengkel kan, begitu dia keluar bengkel, copot baju gitunya, sudah ganteng lagi. Padahal belakang oli segala macam. Karena kalau di dapur kan bukan oli belakang kan. Artinya masih bisa lah. Itu bagaimana manajemennya saja. Itu modalnya tak banyak kok insya Allah. Tak banyak insya Allah. Yang penting ada kemauan saja. Itu yang pertama. Yang kedua tadi kira-kira apa? Sholat nangis, sholat sambil nangis, keluarkan ingus. Keluarkan ingus itu tidak membatalkan wudu Pak. Artinya boleh lanjut sholat. Yang membatalkan itu ketika ada sesuatu yang keluar dari depan dan belakang. Itu maksudnya kumpul dan dubur, bukan depan ini ingus itu bukan berjalan. Yang di bawah Pak, mengeluarkan kotoran maksudnya, sisa-sisa. Kalau nangis, beringus segala macam itu nggak membatalkan sholat, boleh. Ya, bahkan di beberapa riwayat itu memang dianjurkan. Kita ada dalam Al-Quran sendiri ada perintah untuk banyak-banyak menangis. Jangan sampai terlalu banyak tawa. Kita masyarakat kita sekarang lebih suka tertawa ya kalau menangis. Kadang-kadang kita sudah dididik dengan mentertawakan kesusahan orang lain. Lihat aja OVJ, selalu bahan olok-olokannya adalah kesusahan orang lain. Nah, memang kita kayaknya sudah sedang brainstorming supaya kita ini menertawakan perilaku kita yang mendolimi orang lain itu. Jadi kedoliman itu menjadi bahan tertawaan. Ini yang sekarang terjadi. Bahkan di pengajian masyarakat kita, ustaz-ustaz yang serius itu nggak laku. Maunya itu saja oncol. Padahal apa yang disampaikannya, obrolannya, celotehnya itu ya kayak kasetnya. Karena dari waktu-waktu diundang lagi, isinya itu lagi. Dan banyak yang seperti itu. Tapi masyarakat kita suka gitu. Sukanya yang begitu. Itu sejak tahun 90-an itu tulis. Itu yang kedua. Yang ketiga terkait dengan utang piutang tadi Pak. Saya meminjam uang 100.000, lalu karena sangat terima kasih saya kembalikan 110.000. Apakah yang 10.000-nya itu haram atau halal dimakan oleh
orang yang menerima itu halal. Karena riba itu adanya dalam ketetapan di awal. Kalau di awal disepakati, boleh saya pinjamin kamu 100.000 tapi kamu kembalikan 110 ya, itu haram. Itu yang riba. Ketika akan di awal, itu namanya riba nasi'ah. Jadi ada time value of money. Dalam Islam tidak mengenal time value of money, ada nilai waktu tidak ada dalam Islam. Meskipun orang sekarang kemudian mempertimbangkan dengan adanya gejolak dan lain sebagainya, fluktuasi nilai rupiah, nilai tukar rupiah, itu kemudian ada yang mempertimbangkan. Kemudian ada yang memungkinkan itu perbedaan kita.